wabarakatuh. Sama-sama untuk sahabat, keluarga, Bapak dan Ibu dosen, Muhammad yang dicintai. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad bin Abdullah. Saya kami dari nama kecil saya. Jadi juga, tapi nama saya bisa saya panggil Gibbs. Saya berasal dari salah satu kota di mana waktu itu terkenal dengan kota hujan, yaitu kota Bogor. Saya lahir di sana dan besar di sana. Sampai saya menuntut ilmu hingga kelas menengah atas. Saya tumbuh dalam sebuah keluarga kecil yang sangat bahagia. Kedua orang tua saya yang bermata pencaharian sebagai PNS dan saya memiliki satu kakak dan satu adik. Kemudian bersama saya sudah harus tinggal sendiri merantau dan kemudian cita-cita saya demi ibu terutama. Tapi saya meninggal. Dengan bekal niat yang ada ini saya memiliki untuk bekerja sambil kuliah. Tapi ada keraguan dalam hati saya apa saya mampu melakukan dua itu bekerja untuk kuliah. Apa ada sebuah lembaga yang menerima seorang karyawan menjadi mahasiswa? Saya mulai bertanya-tanya dan mencari informasi tentang universitas yang menyediakan karyawan. Alhamdulillah, ternyata banyak informasi dari setelah rumah. Saya menemukan perkuliahan dan diajak untuk belajar di Universitas IPSI Inovasi. IPSI Inovasi adalah sebuah lembaga pendidikan yang terletak di Jalan Sudarso, Plaza 3, Blok A 4 sampai A5, sekarang kota belakang SGC. Serta bloknya sekarang di IPSI menyediakan perkuliahan untuk para karyawan. Ada 12 perkuliahan. Dan tidak panjang lebar, kita langsung menuju materi. Materi yang saya bawakan adalah tentang PKN yang berjudul Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembahasan. Next, selanjutnya pengantar mengenal filsafat pendidikan Paulo Freire. Titik tolak filsafat Freire terjadi atas diri mayoritas kaum tertindas karena hak-hak asasi mereka diinisialkan. Mereka dibuat tidak berdaya dan dibenamkan dalam kebudayaan bisu. Situasi penindasan terjadi atas diri minoritas kaum penindas karena telah menderitasi hakikat keberadaan dan hati nurani sendiri dengan memaksakan penindasan bagi sesamanya. Next, selanjutnya titik tolak filsafat Freire.
pandangan Freire tentang fitrah manusia. Fitrah manusia sebagai subjek dan objek. Memiliki nurani, memiliki keterbatasan. Manusia mampu memahami keberadaan dirinya dan lingkungan dunianya sehingga dengan pikiran dan tindakannya ia mampu merubah dunia dan realitas. Memiliki kesadaran, memiliki kepribadian, memiliki eksistensi. Pandangan Freire tentang hakikat pendidikan yang ideal. Pendidikan bagi menjadi dua: orientasi, unsur yang terlibat, pengenalan realitas dari atau diri manusia dan dirinya sendiri secara objektif dan subjektif. Pelajar realitas dunia. Subjek sadar. Pengajar dan pelajar mempunyai dasar subjek sadar dan realitas dunia objek tersadari. Pandangan Freire tentang sistem pendidikan yang pernah ada dan mapan. Sistem pendidikan sebagai banking of education atau banking of education. Pelajar diibaratkan sebagai sumber investasi dan deposito yang diperlakukan sebagai bejana kosong, sedangkan guru diibaratkan sebagai investor. Menciptakan nekrofil, tidak melahirkan biofil. Pelajar akan menjadikan diri mereka sebagai duplikasi guru mereka dulu, dan lahirlah generasi baru manusia penindas. Formulasi filsafat pendidikan Freire. Pendidikan kaum tertindas dibagi menjadi 3. Pendidikan untuk pembebasan, bukan penguasaan dominasi. Pendidikan harus menjadi proses pemerdekaan, bukan penjinakan sosial budaya. Dan ketiga, pendidikan bertujuan menganggap realitas manusia yang secara meteologis bertumpu pada prinsip-prinsip aksi dan refleksi total. Dan yang keempat, pendidikan merangsang ke arah diambil suatu individual, kemudian tindakan tersebut direfleksikan kembali, dan bagi refleksi itu diambil tindakan baru yang lebih baik, sehingga proses pendidikan merupakan daur bertindak dan berpikir. Selanjutnya ini bagan daur berpikir dan bertindak, dan sebelah kanannya prinsip prakis. Model pendidikan Freire.
Pendidikan hadap masalah. Anak didik menjadi subjek yang belajar, bertindak dan berpikir serta berbicara mengenai hasil tindakan dan pemikirannya. Selanjutnya, guru mengajukan bahan untuk dipertimbangkan oleh siswa. Pertimbangan guru diuji kembali setelah dipertemukan dengan pertimbangan siswa. Guru dan siswa saling belajar serta saling saling memanusiakan, sehingga hubungan keduanya merupakan subjek dan subjek, bukan subjek dan objek. Ini bagan dialogis di mana subjek dan objek saling berputar, dan anti dialogis. Dan selanjutnya, penyadaran. Pendidikan kaum tertindas. Proses penyadaran. Konsep pendidikan melek huruf fungsional terhadap kodifikasi dan dekodifikasi merupakan tahap pendidikan melek huruf elementer dan konteks konkret dan teoritis, atau melalui gambar dan cerita rakyat yang ada. Tahap diskusi kultural merupakan tahap lanjutan dalam satu kelompok kerja kecil yang bersifat problematis dengan menggunakan kata-kata kunci. Tahap aksi kultural merupakan tahap praktis yang sesungguhnya tindakan setiap orang atau kelompok menjadi bagian langsung dari realitas. Sosok Paulo Freire lahir di Recife, Brasilia tahun 1912, meraih gelar doktor pendidikan dan Universitas Recife pada tahun 1959. Tahun 1964 sampai 1969 bekerja sebagai konsultan UNISO di Chile sebagai guru besar, dan sambil menjalani masa pembangunan dari persaingan politiknya oleh pemerintah militer Brazil, kemudian menjadi guru besar tamu di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Harvard, serta menjabat sebagai penasehat ahli kantor pendidikan Dewan Gereja Sedunia. Berasal dari keluarga golongan menengah yang kemudian jatuh miskin dan tertindas. Pada usia 8 tahun, dia bersumpah untuk mengabdikan seluruh hidupnya bagi kaum miskin dan tertindas di seluruh dunia. Berjiwa seperti ini harus kita tiru sebenarnya, karena dia mengabdikan diri untuk kepentingan dunia dan mencerdaskan generasi muda. Dan selanjutnya, pendahuluan Henry A. Gruix. Keberadaan buku Paulo Freire sangat tepat di saat krisis pendidikan yang terjadi di Amerika. Pemikiran gerakan konservatif akan sekolah telah gagal memenuhi tautan ke kapitalisme dan ekonomi pasar. Krisis ini bersumber dari kemandegan perekonomian Amerika. Peran Amerika kurang mewujudkan perdamaian dunia, dan pemikiran kelompok radikal kiri akan sekolah
Sekolah tidak lebih dari sekedar pasar yang menawarkan buruh. Secara sosial, berfungsi sebagai pendukung sistem ekonomi kapitalis dan dominasi tertentu. Sekolah telah menjadi alat produksi ekonomi dan budaya. Selanjutnya, Paulo Freire memberikan alternatif bersemangat, memunculkan ide pembebasan dari versi filsafat sekular dan religius dalam inti pemikiran kaum Bourgeois dan memasukkan pemikiran-pemikiran yang radikal, mengkombinasikan bahasa kritik dan bahasa alternatif. Dan selanjutnya, bahasa kritik Freire menciptakan model teori pendidikan dengan mengaitkan antara teori kritis radikal dengan tautan perjuangan radikal dan menolak penindasan universal, menjelaskan dan memetakan penderitaan masyarakat dalam konteks sosial berbeda. Bahasa alternatif menjadi filsafat tentang harapan dan perlawanan dan teologi pembebasan. Next, selanjutnya, pengertian dominasi. Logika dominasi menunjukkan adanya kombinasi rekayasa ideologis dan material pada masa lalu maupun masa sekarang. Konsep pendidikan Freire 1. Menghubungkan proses perlawanan masyarakat dengan karakteristik sosial, sambil terus-menerus menanamkan keyakinan untuk melawan kekuasaan yang menindas demi meraih kebebasan diri. Dan pendidikan merupakan sebuah pilot project dan agen untuk melakukan perubahan guna membentuk masyarakat buruh atau kultural politis. Dan nomor 3, pendidikan merupakan latihan untuk memahami makna kekuasaan dan komponen yang terlibat dalam perbedaan teoritis Freire dengan buku lain. Pendidikan merupakan tempat mendiskusikan masalah politik dan kekuasaan secara mendasar, dan untuk mempertegas keyakinan secara lebih mendalam tentang manusia, untuk merumuskan dan memperjuangkan masa depan. Dan selanjutnya, sosiologi pendidikan yang baru dan bahasa kritik, yaitu mengkritisi teori pendidikan tradisional yang mengabaikan pentingnya hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, dan pendominasian, dan tidak memberi kesempatan untuk menumbuh kembangkan tradisi humanistik dalam memperlakukan setiap individu. Next, selanjutnya, kritik golongan kiri. Pada teori pendidikan tradisional, sekolah hanya memberikan sedikit kebebasan pada peserta didik yang berasal dari kelas pekerja dan kelompok masyarakat tertindas. Sekolah merupakan alat canggih untuk membentuk hubungan produksi, kapitalisme, dan melegitisme ideologi kapitalisme dalam kehidupan sehari-hari. Kritikan teori sosiologi pendidikan. Sekolah hanya melakukan transformasi dan membentuk dominasi budaya dengan cara menggunakan dan memilih bahasa, membentuk cara berpikir, menciptakan hubungan sosial, bentuk budaya, dan pengalaman tertentu.
Selanjutnya, perbedaan Freire dengan sosiologi pendidikan. Freire menegaskan dengan dengan dimulai proses produksi yang terdiri dari bermacam-macam cara, dan sosiologi menegaskan mengawali dan mengakhiri pembahasannya dengan logika reproduksi politik, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, teologi pembebasan dan bahasa alternatif. Ciri teologi pembahasaan: perlawanan terhadap semua bentuk penindasan, hubungan kritik ideologi, dan gerakan massa. Visi politik profetiknya berhutang budi pada semangat dan dinamika ideologis masyarakat. Dan selanjutnya, obat penangkal sinisme. Analisa Freire dikatakan utopis karena menolak untuk menghindar dari resiko dan bahaya yang mengancam sebab dia menentang struktur kekuasaan yang dominan. Visi politiknya profetis karena seharusnya manusia meyakini kekuasaan Tuhan sehingga memiliki kesadaran dan semangat untuk selalu menumpas kebatilan. Elemen teori pendidikan Freire dalam kontradiksi secara menganalisa dianggap tidak relevan dengan konteks Amerika Utara, maka ia mengantisipasinya dengan menunjukkan contoh variasi pengalaman pendidikannya. Ia tidak pernah menyebutkan karyanya diadaptasi dari latar belakang tertentu. Freire dan wacana kekuasaan. Kekuasaan dipandang sebagai kekuatan negatif dan positif. Sifatnya dialektis. Kekuasaan bekerja pada dan melalui masyarakat. Kekuasaan merupakan daya dorong dari semua perilaku manusia untuk mempertahankan hidupnya dan berusaha mewujudkan cita-cita. Filsafat Freire tentang pengalaman dan produksi budaya. Konsep kebudayaan konservatif dan progresif. Kelompok yang tertindas berhak memiliki kebudayaan, dan progresif dan revolusioner yang harus membebaskan mereka dari kekangan kelas-kelas yang mendominasi. Usulan konsep kekuasaan yang berbudaya, starting point-nya kekhususan sosial dan sejarah. Masalah-masalahnya penderitaan, visi dan bentuk tindakan resistensi yang membentuk budaya dan kelompok subordinatif. Intelektual yang konsisten dan hubungan antara teori dan praktek. Intelektual, seseorang disebut intelektual bila dengan konsisten menafsirkan dan memberi makna terhadap hidupnya di dunia, turut serta memberikan gagasan bagaimana cara memandang dunia, bersifat organik karena bukan orang luar yang menerapkan teori pada masyarakat, bergabung
dan hidup bersama untuk mengkondisikan dalam proyek sosial yang radikal. Frey dan konsep sejarah. Siapakah kita yang sebenarnya sebagai makhluk sejarah? Sejarah ditancapkan dalam bentuk budaya yang memaknai pembicaraan, pemikiran, pakaian, dan tindakan yang terjadi. Subjek analisis sejarah. Sejarah bersifat dialektis. Dan bab 1 perilaku belajar. Perilaku belajar adalah seperti menulis biografi. Menuliskan biografi yang dimaksudkan 1. Merangsang keinginan pembaca. Menantang pembaca memiliki daya tarik. 3 tipe pembaca yang harus diperhatikan dalam menulis biografi. Pembaca yang menjadi sasaran, biografi penyusun buku, penulisan biografi lainnya. Cara mengembangkan sikap kritis dalam belajar. Pembaca harus mengetahui peran dirinya bukan karena daya piket pengarang, serius dan analisa yang tajam, tidak memisahkan diri dan konteks, mengamati kebenaran, fakta dan teks, memilah-milah komponen teks bacaan, merenungkan dan mengaitkan dengan pengetahuan kita sebelumnya. Timbul hasrat untuk meneliti. B. Pada dasarnya, praktek belajar adalah bersikap untuk dunia. Belajar adalah memikirkan pengalaman. Memikirkan pengalaman adalah cara terbaik untuk berpikir secara benar. Memelihara ingin tahu sangat menguntungkan. Dan C. Kapan saja mempelajari sesuatu, kita dituntut lebih akrab dengan biografi yang telah kita baca dan juga bidang studi secara umum atau bidang studi yang kita alami. D. Perilaku belajar mengasumsikan hubungan dialektis antara pembaca dan penulis yang refleksinya dapat ditemukan dalam tema teks tersebut. E. Perilaku belajar menurut atau menuntut rasa rendah hati. Jika kita rendah hati dan krisis teks, yang sulit pun akan dipahami dengan baik. Kesabaran dan komitmen yang kuat. Kualitas perilaku belajar tidak bisa diukur dengan jumlah halaman yang kita baca semalaman atau buku yang kita baca selama 1 semester. Next, selanjutnya, belajar bukanlah mengkonsumsi ide, namun menciptakan dan terus menciptakan ide. Berlanjut ke bab 2, sebuah pandangan kritis dalam pemberantasan buta huruf. Pandangan mengenai buta huruf juga dianggap sebagai racun. Dan buta huruf dianggap sebagai penyakit yang menular pada orang lain. Kadang-kadang buta huruf dianggap sebagai bisul. Sehingga harus diobati. Selain buta huruf dianggap sebagai racun, penyakit bisul yang harus diobati juga dianggap sebagai orang yang hilang. Oleh karena itu, metode pembatasannya atau metode pemberantasannya dapat memberikan kata-kata kepada siswa yang mengandung makna sehingga membuat
orang menjadi cerdas, sehingga orang yang hilang tadi bisa ditemukan kembali atau bisa diselamatkan kembali. Teks dan siswa. Teks sebuah gambar ilustrasi rumah kecil yang indah dekorasinya. Juga dua orang anak yang senyum ceria serta dengan tas di pundaknya sedang melambaikan tangan kepada orang tuanya sewaktu mereka akan berangkat ke sekolah. Siswa diberikan kekuatan harapan, misalnya janji yang diungkapkan secara eksplisit bahwa setelah siswa menyelesaikan pelajaran maka akan mendapatkan pekerjaan. Buta huruf dan melek huruf. Orang yang menjadi buta huruf karena kondisi yang memaksa. Dalam lingkungan tertentu, orang yang buta huruf adalah orang yang memang tidak butuh untuk membaca. Di lingkungan yang lain, dia adalah orang yang hak melek. Hurufnya dirampas, hak miliknya yang dirampas oleh karena itu tidak ada pilihan lain lewat kasus ini. 1. Dia hidup di suatu kebudayaan yang komunikasinya jika tidak selalu kebanyakan dilakukan secara lisan, maka tidak ada gunanya mereka mempunyai kemampuan menulis. Dan nomor 2, karena hidup dalam kebudayaan tulis, maka dia yang tidak dapat membaca dianggap buta huruf. Orang menjadi buta huruf karena belum datangnya kesempatan untuk belajar membaca dan menulis. Pemberantasan buta huruf yang transformatif. Siswa belajar berdasarkan pengalaman sosialnya dalam rangka melakukan transformatif. Ini merupakan cara untuk menekuni pekerjaannya masing-masing atau menciptakan dunianya sendiri. Melalui proses itulah mereka mengambil kesimpulan. 1. Hambatan untuk mendapatkan hak belajar secara langsung berasal dari rendahnya apresiasi mereka selama terhadap hasil pekerjaan mereka sendiri. Apresiasi ini merupakan cara untuk mendapatkan pengetahuan sehingga tidak beralasan kalau sampai menjadi buta huruf. Kebodohan dan kepandaian seseorang itu tidak absolut sehingga tidak seseorang pun berhak mengeklaim bahwa dirinya yang paling mengetahui atau mengeklaim orang lain sebagai orang yang paling bodoh. Teori dan praktek. Untuk memahami antara teori dan praktek dalam pendidikan perlu melihat hubungan antara keduanya. Dalam kehidupan masyarakat, ada teori yang menjelaskan tentang kelas-kelas yang mendominasi atau yang dominan secara umum, dan praktek pendidikan sebagai salah satu aspeknya. Dengan demikian, praktek dan teori tidak bisa bersifat netral. Sebagai contoh, kelas-kelas yang dominan tidak perlu berpikir untuk menyatukan praktik dan teori ketika mereka menunda pekerjaan. Secara praktik, yang perlu dibicarakan secara kritis adalah kata-kata generatif. Inilah yang membuat siswa berubah status yang dari buta huruf menjadi melek huruf dan menjadi modal untuk membuat kalimat dengan kosakata mereka sendiri. Di sana ada sebuah kesadaran baru ketika kita mengetahui bahwa manusia pada hakikatnya makhluk yang berbudaya, karena dengan karya dan pekerjaan kita bisa merubah dunia meskipun banyak hal yang harus dilakukan, dari tahapan pengenalan konsep sampai pada transformasi yang nyata.
Hal ini sering didiskusikan oleh kelompok pekerja urban di Amerika Latin. Di Chili, dari sebagainya, mereka berkata-kata, sekarang tidak ada orang hidup tanpa dunianya. Sehingga bagaimana kalau semua orang akan meninggal dunia, akan tetapi masih ada tanda kehidupan yang lain. Apakah ini masih disebut dunia? Dan selanjutnya berlanjut ke bab 3. Petani sebagai penulis buku. Merubah dunia melalui karya, memproklamasikan, mengekspresikan dunia dan mengekspresikan dirinya sendiri. Semua ini adalah perilaku manusia yang unik. Pendidikan dalam berbagai tingkat akan lebih dihargai jika dapat merangsang tumbuhnya keinginan manusia untuk mengekspresikan diri secara total. Hal ini yang tidak dilakukan pendidikan bergaya bank. Pendidikan mengganti ekspresi diri dengan penyotoran, yakni menganggap siswa sebagai modal. Semakin efisien siswa dalam belajar, berarti dianggap semakin terdidik. Dan selanjutnya, sesungguhnya masalah ini berkaitan dengan reformasi pertanian. Jika sistem latifundium diubah menjadi asessotometo, menempatkan individu-individu sebagai penyewa awal tanah yang luas dalam perkampungan, tentu orang berharap akan muncul bahasa dan cara baru untuk mengekspresikan pemikirannya. Dan peranan guru seharusnya memperhatikan penyeleksian kata-kata generatif ketika menulis teks bacaan. Teks tidak boleh mendefinisikan wanita atau pria dalam konteks transformasi yang mereka lakukan. Tujuan teks itu tidak boleh hanya menggambarkan sesuatu yang kemudian harus dihafalkan. Pendidikan seharusnya mengungkapkan kehidupan nyata dan sebenarnya. Bermasalah juga menghadirkan tentang atau tantangan yang dihadapi siswa setiap hari. Sebuah kata dalam teks yang sedang dianalisa dapat membangkitkan diskusi yang hangat di sekitar isu ansetoromito, mengatur tata kehidupan baru, masalah kesehatan, dan masalah kebutuhan untuk mengembangkan cara yang efektif untuk menggapai tantangan yang baru. Semua ini bukan hanya menuntut keyakinan yang kuat dari para guru sebagai pihak yang berperan penting, namun juga perlunya evaluasi yang terus-menerus terhadap kerja mereka. Evaluasi bukan inspeksi. Inspeksi pendidikan hanya menjadi objek pengamatan pejabat dari pusat. Kalau evaluasi, setiap orang adalah subjek yang bekerja sama dengan pejabat-pejabat itu dalam melakukan kritik dan menjaga jarak dengan kerja mereka. Evaluasi bersifat dialektis. Jika dalam proses pendidikan ditemukan masalah itu biasanya berpangkal pada guru, bukannya kesalahan teori evaluasi yang berada di luar wilayah pendidikan. Selama berlangsungnya diskusi tentang masalah yang ada, seperti kodifikasi, guru seharusnya meminta para petani untuk menuliskan atau tanggapannya dalam kalimat yang pendek atau terserah mereka. Pertama-tama di papan tulis
dan kemudian di atas kertas. Dan selanjutnya tujuan 2 tahap penulisan. Tahap 1 menawarkan kepada sebuah kelompok diskusi mengenai gagasan yang ditulis oleh temannya agar pengalamannya dapat dimengerti. Maka yang menulislah yang mengkoordinasikan diskusi ini. Dan tahap 2 adalah untuk menggabungkan pendapat mereka yang akan bersifat setelah dikumpulkan menjadi sebuah buku. Next, selanjutnya kuantifikasi yang dilakukan oleh para petani, bukan sekadar bantuan visual yang digunakan para pendidik untuk membentuk kelas yang baik. Sebaiknya kuantifikasi itu merupakan sebuah objek pengetahuan yang dalam menjembatani antara pendidik dan siswanya menyingkap tabir kehidupan. Dan selanjutnya, ketika ikut mengurangi kuantifikasi bersama-sama dengan guru-guru, berarti mereka menganalisa kehidupannya sendiri. Dan dalam diskusi yang panjang, mereka melakukan segenap ketajaman penglihatannya terhadap diri mereka sendiri, kaitannya dengan realitas objek. Usaha seperti ini akan membantu siswa dan juga guru untuk menyelesaikan apa yang selalu penulis sebut dengan visi tentang realitas yang menyatu, dan untuk mendapatkan pemahaman tentang keseluruhannya. Dan selanjutnya, peran para spesialis. Sama pentingnya memberikan motivasi kepada guru dan para ahli yang terlibat dalam banyak aktivitas di dunia. Ketiga, misalnya ahli agronomi, agrikultur, pegawai Kesmas, pegawai administrasi, dokter hewan, untuk menganalisa diskusi untuk dilakukan petani, khususnya dalam seminar. Next, selanjutnya, kata perjuangan. Misalnya menjadi hidup dalam diskusi itu yang berbeda, khususnya mengenai perjuangan untuk mendapatkan hak tanahnya. Analisa terhadap diskusi petani dapat melengkapi rangkaian isu yang relevan dengan komunitas petani, sehingga dapat dibahas secara interdisipliner dan dapat menjadi dasar untuk merencanakan teori program pendidikan untuk mereka yang sudah melek huruf. Dan selanjutnya, analisa tentang dekompilasi yang direkam memberi cahaya tentang pada daerah terpencil yang nantinya akan dijadikan unit-unit besar untuk berbagai bidang kesehatan, matematika, ekologi, geografi, sejarah, ekonomi, dan seterusnya. Yang penting adalah bahwa setiap bidang ini selalu diselenggarakan dengan tetap menjaga keterkaitan dengan kehidupan dan pengalamannya petani. Dan cukup.
Hanya segini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan atau penyampaian teori ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan saya berterima kasih kepada para dosen dan pembimbing saya. Dan mudah-mudahan saya selalu mendoa Ikmi Rizkina menjadi of the best. Mudah-mudahan menjadi universitas yang favorit di seluruh Indonesia dan maju dalam bidang hal apapun. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.